Selamat sore, Pak Ade. Ya, baca. Hujan, Pak, di sana, Pak? Hujan ya, baru ini. Oh iya, di sini hujannya deras banget ini. Saya juga hampir nggak bisa dengar apa-apa ini suara. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengadukan Engkau di hatiku, ku nyanyi Hosiana ya Raja tolonglah. Pak Sam, Ya, Pak, ya. kemarin saya baca beritanya yang dari Pak Budi hari Jumat itu yang sudah daftar agar datang ke ruang HKP untuk divaksin itu untuk siapa aja sih, Pak? Bentar, Pak, saya pakai earphone dulu soalnya saya nggak bisa dengar apa-apa nih. Kayaknya terlalu berat. Bentar ya, Pak. Nggak kedengeran tuh apa namanya. Ini soalnya hujannya deras sekali di rumah saya nggak bisa dengar apa-apa. Bentar ya, Pak. Jawabannya kok nggak ada? Oh, pakai yang buat telinga. Oh, ini. Tes. Ya, Pak Ade, gimana Pak Ade? Tadi mic-nya belum dinyalain, Pak. Mic-nya belum nyala, Pak. Udah ada. Gimana, Pak? Pelaksananya dari mana, Pak, itu? Oh, yang hari Jumat ya? Ya. Itu dari Puskesmas Cicantayan, Pak. Jadi kebetulan ini kita sebenarnya vaksinnya itu buat ini sih, Pak, buat aktivis, diutamakannya untuk aktivis dan majelis jemaat begitu, Pak. Kita kerjasama dengan Puskesmas Cicantayan, kebetulan Bu Korince menyanggupi begitu untuk request kita. Yang satunya ke UTI atau Bu? Hmm. Nanti nggak kedengeran nanti. Ada Evan. Udah masuk ke sini jadi suaranya. Ya, Pak. Halo, Jadi Pak De. kedengeran. Ya, Pak De. Halo. Kedengeran nggak? Pak, masuk suara saya, Pak. Halo, Pak De. Halo. Halo, Pak. Masuk, Pak, suaranya. Pak De, Bu De. Ada. Halo, halo. Ada. Halo. Ada. Halo. Kayaknya yang lansia juga Kedengeran nggak? banyak yang belum ini, Pak, belum divaksin gitu. Oh, kalau lansia, kita sih tadi saya juga baru ketemu sama Pak Puji, Pak. Jadi arahannya adalah coba tanya ke
ke ini. Ya kalau nggak pakai itu ya apa ini apa hujan kan? Ya udah tuh nggak usah pakai itu. Kalau nggak kedengeran aku kedengeran. Ya. Halo Pak. Halo. Ya. Ya Bu. Nah, Ya jadi kedengeran. gini. Kalau tadi saya sih udah ngobrol. Pak. Ya Pak, masuk suara saya Pak. Aku mau masuk. Ini enggak ada bisa. Oh kurang ini, kurang masuk mungkin dia punya kabelnya Pak. Kurang masuk. Bentar. Heeh. Ya, coba Ben, dibantu Ben. Kabelnya kayaknya kurang masuk. Iya bentar Pak. Sip. Aduh. Aduh. Ini yang lain kok belum pada datang ya? Coba yang aku mulai di. Coba. Tes. Pak Ade, masuk suaranya Pak Ade? Ada. Ya udah, Tes. foto pakai lah. Halo. Kalau Tes. udah nggak usah. Kalau itu udah gimana? Tes. Ya Pak, masuk nggak suaranya Pak? Tes. Kedengaran, Pak. Kedengeran. Oke. Jadi begini Pak, terkait dengan lansia, tadi saya koordinasi dengan Pak Puji. Jadi untuk lansia disarankan untuk tanya ke masing-masing wilayahnya Pak. Soalnya ini berbeda kalau yang umurnya di bawah lansia ya 14 hari sudah bisa. Nah, kalau yang lansia 28 hari Pak. Jadi ini yang bikin kita nggak bisa sejalan gitu. Itu sih. Tadi saya habis ngobrol juga sama Pak Puji kebetulan Pak. Ya kayaknya banyak yang nggak tahu gitu. Kalau saya kan ini proaktif sendiri gitu ya Pak. Langsung ke puskesmas nanya gimana. Dari puskesmas mah nggak ada kalau kita nggak mau nanyain gitu. Oh. Waktu itu kan saya baca share-nya dari dokter Eva ya. Mulai tanggal 25 Maret lansia udah bisa divaksin. Terus saya menemuin petugas ini. Ini informasinya malah nanyain informasinya dari mana Pak? Ya seharusnya puskesmas itu ngasih kabar ke orang-orang lah terus ini jadwal lansia. Semua yang ada lansia harus kasih tahu. Kalau saya dapat terus terang dari dokter Eva, katanya tanggal 25. Oh, ya kalau di sini malah bukan 25 Pak, mulai 22 ya udah saya daftar 2, udah gitu aja. Terus paginya UTI daftar. Tapi udah dapat Pak, Bapak sama Bude. Udah ya. Udah 2 kali. Bu Agus sudah kemarin sama Bu Ucok. Itu juga sama Pak masalahnya Bu Ucok sama Bu Agus. Tapinya kalau kebetulan yang ditunjuk itu nggak mau, Bu Ucok dengar. Ya kalau udah nggak biar saya aja. Emang ibu mau malah ditanya gitu sama RT. Seharusnya RT itu nanya semua warganya. Mau nggak mau ditanya dulu semua. Betul Pak. Itu Harusnya juga kalau yang bagus juga sama masalahnya gitu. Jadi memang kitanya yang harus proaktif ya Pak ya. Jadi memang ini Pak. Ya, gimana Bude? Minta didoain Pak. Ya. Perjalanan pulang ke Ambon. Oh iya, hari ini berangkat. Jam 1 siang. Tadi siang berangkat Bu Marcel. Ya. Saya dapat kabar dari Denny soalnya. Udah berangkat Pak. Udah sih, kalau kapal berangkat jam 1 berarti sudah jalan harusnya. Ya. Bude. Ya minta didoain aja sampai tujuan dengan selamat. Amin. Itu udah pada datang. Sama opung itu Pak kemarin
Ya, Pak. Opung nutrina Pak Bahan. Oh ya, heeh. Ya, katanya waktu itu lewat suaminya katanya sakit udah lama gitu. Yang ya kambuh lagi penyakitnya yang dulu-dulu aja gitu. Oh, ya ya ya. Oke, Pak. Selamat sore sih. Selamat sore. Sehat Selamat sih. sore Bu Satila. Hujan gede. Selamat sore semua Bapak Udah nggak Ibu. sakit. Selamat sore Pak Sam. Gimana kabarnya? Dikompres pakai air hangat kalau masih sakit. Ya salah kena jarum yang nggak apa-apa ketusuk ya. Ketusuk Masa dulu hari. juga sakit. Cuman sehari pegel. Pegel sama Sehari doang. ada pegel-pegel. Selamat sore Pak De, selamat sore Bu. Selamat Selamat sore. sore Bu. Selamat Selamat sore. sore. Apa kabar? Puji Tuhan Bu De, baik. Hujan ini geluduk-geluduk. Sama Bu, di sini juga ini saya harus pakai perlengkapan tambahan karena hujannya terlalu deras di sini. Dan sih. Ini juga hujan gede. Oh, sama hujan gede semua ya Bapak Ibu. Iya. Hujan ya ini baru mulai nih. Pengennya minum ya sih. Pengennya minum, makan kurang. Iya. Nggak mau nambah ya sih ya. Corona nambah. Nggak mau nambah. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Di Lido hujan Bu. Dan obat kali ya. Ini berarti hujannya merata ya Bapak Ibu ya. Ya, Di Cicurug merata. hujannya terus. Di alternatif juga hujan. Bu Sarjila di Caringin hujan? Di Cikombong hujan gede Pak. Di Gombong Sama juga hujan ya Bu ya? hujan. Wah sama Ya, nih. hujan gede. Iya. Berat banget Pak. Ini saya nggak biasa. Sama. Saya nggak biasanya pakai earphone, harus pakai earphone ini karena deras Iya. sekali hujan di luar. Iya Pak, saya juga gitu. Ini nggak kedengeran tadi. Ini terus juga saya tadi barusan ngecek kecepatan internet. Biasanya kan memang ini kita siarin gitu ya. Ternyata saya lihat kecepatan internetnya pun naik turun. Wah ini nggak kuat ini saya bilang. Jadi Bapak Ibu ini hujannya luar biasa begitu ya. Iya deras Aduh. banget Pak. Mm-mm. Berarti di Cigombong juga gede ya Bu ya? Gede banget Pak. Nggak kedengeran ini tadi. Makanya saya cari ini headset. Oh, berarti ya kita hujannya merata ya Bapak Ibu. Merata Mudah-mudahan hujannya. sinyalnya lancar Pak. Amin. Saya juga berharap demikian Bu, karena ini sinyalnya naik turun di tempat saya juga. Iya, iya. Selamat sore untuk Ibu Tina dan Ibu Email. Mel, selamat sore, Bu Lina. Lina apa ini? Oh. Petir, ada petir masuk Bapak Ibu, barusan lewat. Takut. Di tempat saya soalnya saya lihat ada kilat barusan. Ini, oh ini petirnya besar nih. Geluduk. Kalau email ini kok nggak pernah kelihatan wajahnya juga, nggak pernah nampak wajah gitu. Email nggak pernah kelihatan wajahnya, Pak. Kayaknya internetnya Bu di sana. Yang Rebo ada tapi Oh, internetnya. Sinyalnya Bu susah-susah gampang, apalagi kondisi hujan begini. Tidak, udah beda. Ini juga saya
agak-agak harap-harap cemas nih, mudah-mudahan nggak kita, mudah-mudahan sinyal kita ini nggak tiba-tiba mati di jalan gitu Bapak Ibu. Soalnya kalau udah hujan gede gini saya cuma paling takut satu, tiba-tiba kita pemadaman listrik. Ini Cicurug tuh kebiasaannya begitu. Ya. Itu dia. Kalau udah pemadaman listrik saya bingung nih. Pusat silah. Bu Sarjilah mic-nya belum nyala, Bu. Dokter Iman. Selamat sore, Dokter Iman. Selamat sore. Padang Kuda hujan kok. Hujan gede. Oh, sama berarti. Berarti memang dari Cigombong, Caringin sampai Padang Kuda hujan merata ini. Bapak Ibu, ini memang jam menunjukkan baru 16.59, kurang semenit lagi. Mengingat situasi hujan yang tak tentu ini, apa kita mulai saja PRT kita? Boleh, Pak. Mulai aja ya. Biar yang lain bergabung menyusul. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan PRT Lansia kita pada kesempatan sore hari ini di tengah situasi kita yang mayoritas atau bahkan semuanya merata dalam kondisi hujan. Untuk itu saya minta Ibu Wiwari memimpin kita di dalam doa buka, begitu Bu Bas? Ya, baik Pak. Ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami boleh mengikuti acara PRT Lansia ya Tuhan. Walaupun cuaca tidak begitu mendukung kami, tapi kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan jaringan yang boleh kami pakai sebagai sarana untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara, dengan orang tua kami, semua di dalam acara PRT ini. Kami mau serahkan jalannya Pak RT ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasai juga Pak Sam yang akan memimpin jalannya acara ini. Kiranya Tuhan Engkau mampukan, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Juga Engkau berikan kemampuan untuk boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan besertalah dengan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mengawali PRT kita akan menyanyikan lagu pembuka yang diambil dari NKB 126, Tuhan Memanggil. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah apapun yang terbaik yang berikanlah, dan jangan kau kejar hormat-Mu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Dia berkatinya yang terbaik diberikannya, walaupun tak bersatu dari tamu,
beri yang terbaik kepada Tuhan. Sanjungan peniat jauhkanlah, dan jangan kau mendengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Dia karya di namun yang terbaik mintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Hari itu dari tegak, mantapkanlah kamu, jangan sesat. Layaninya takkan lenyap, sawah mahkota milikku tetap. Dia karya diberkatinya, namun yang terbaik mintanya, besar dan talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, melihat bacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah situasi cuaca yang kami hadapi bersama saat ini, kami boleh kembali bersekutu dan kembali membaca firman-Mu ya Bapak, merenungkannya untuk menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, berkatilah acara kami pada sore hari ini. Berkuasalah atas setiap kami ya Bapa, mampukan kami supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kami. Berkati juga koneksi yang kami gunakan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakan berasal daripada-Mu dan merupakan perkataan-Mu yang menyapa setiap kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22, Mazmur nomor 22, maaf bukan pasal. Mazmur nomor 22 ayat 26 sampai dengan 32. Mazmur nomor 22 ayat 26 sampai dengan 32. Kita akan mendengarkan pembacaannya secara berikut. Mazmur nomor 22 ayat 26 sampai dengan 32. Orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi.
Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Baik Bapak Ibu, demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita pada kesempatan sore hari ini merenungkan gitu ya, makna Paskah bagi setiap kita. Makna Paskah di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Di mana apalagi kita sekarang sedang menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Saya ingat betul minggu kemarin itu seminggu panas luar biasa setiap siang. Namun perubahan cuaca terjadi ketika memasuki hari Sabtu dan Minggu. Gitu ya. Ketika hari Sabtu dan hari Minggu terjadi perubahan cuaca di mana seingat saya dari yang tadinya panas dia tiba-tiba hujan malamnya. Padahal seminggu sebelumnya dari Senin sampai dengan Jumat bahkan hampir 2 minggu gitu ya panasnya luar biasa. Nah, sekarang kita menghadapi situasi di mana hujan itu begitu lebat, start mungkin dari hari Senin gitu ya. Kalau kita lihat Senin siang dia mulai hujan, lalu hari Selasa kemarin startnya malam, dan hari ini tadi siang sempat hujan dan sebelum jam 5, sebelum PRT gitu ya, sekitar jam 4:30 hujannya sudah sangat lebat gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah situasi yang kita hadapi bersama di tengah pandemi seperti ini. Kita tahu bersama juga ketika terjadi pandemi, maka yang paling vital buat setiap kita adalah sinyal dan koneksi internet. Kalau terjadi hujan, berarti ini menjadi hambatan terbesar dalam koneksi kita. Kenapa? Karena ketika terjadi hujan, apa yang kita khawatirkan itu sangatlah banyak. Pertama, sinyalnya naik turun. Yang kedua, listriknya padam tiba-tiba. Kalau yang menggunakan wifi seperti saya di tempat ini begitu ya, petir dan hujan itu udah, sudah terjadi pemadaman listrik di rumah Uti, begitu ya Bapak Ibu. Saya baru. Nah, ini menjadi sebuah situasi yang patut diwaspadai Bapak Ibu. Saya juga sudah mulai siap siaga ini, karena jaringannya kurang lebih 11-12. Ketika terjadi pemadaman listrik, ya sudah, tandanya saya harus mencari cara lain supaya koneksi persekutuan tetap aman dan nyaman. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti sekarang, di mana kita cuma bisa bertemu lewat media seperti ini. Ketemu fisik itu sesuatu, apalagi dalam jumlah banyak Bapak Ibu, tentu ini menjadi situasi yang PR untuk kita bersama. Saya harus siap-siap nih Uti kayaknya nih. Pakai baterai Pak Sam, wifi-nya. Kalau wifi sih kayaknya nggak udah pakai baterai, paling pakai HP gitu ya. Oke, bisa Pak di rumah. Bisa Pak di rumah seperti itu. Oh. Jadi kalau mati lampu, itu tetap kita nyala terus biar mati lampu, karena kita wifi-nya kita beli baterai Pak. Oh, oke. Tahan nanti 5-8 jam. Mungkin saya coba cari nanti ya Bu ya, alatnya. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke pembahasan kita. Ini menjadi sesuatu di mana kita berada di dalam situasi krisis. Krisis apa saja? Banyak krisis. Kita pandemi mengajarkan kita setahun kita krisis bertemu satu dengan yang lain. Situasi kita sekarang, kita juga menghadapi krisis bersama, yaitu cuaca yang serba tanda tanya, di mana bisa saja membuat kita mungkin tiba-tiba koneksinya menjadi krisis dan nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, ini juga yang kalau kita lihat di dalam Mazmur 22, ini menjadi situasi yang dihadapi oleh pemazmur. Kenapa?
Kalau tadi kita lihat, bacaan kita di ayat 26 itu merupakan bagian akhir, bagian penutup dari Mazmur 22 secara keseluruhan. Kalau kita membuka bagian ayat-ayat awal, itu sebenarnya Mazmur 22 itu menggambarkan situasi yang cukup miris. Kenapa? Karena dibuka dengan kata-kata, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini merupakan sebuah mazmur yang mengungkapkan kondisi pemazmur pada waktu itu, dia seperti merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau kita ingat salah satu perkataan Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani, artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Situasinya kurang lebih seperti itu. Seperti kita ditinggalkan oleh orang yang menjadi tumpuan kehidupan kita ataupun andalan kita. Nah, ini menjadi sebuah situasi yang mewarnai perjalanan Mazmur 22 khususnya, di mana menjadi proses kehidupan, karena bahkan di ayat 7 dikatakan, aku ini ulat seperti air, dan seterusnya. Kalau kita lihat secara umum, Mazmur ini menjadi Mazmur yang berisi duka cita. Tetapi yang paling penting adalah penutupnya. Mengapa? Karena kalau kita lihat di belakang, pemazmur ini menutup Mazmur 22 ini dengan sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Tuhan itu adalah orang yang empunya segala kerajaan. Tuhanlah yang empunya segala kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa pemazmur, sekalipun di dalam situasinya yang terjepit kiri dan kanan seperti kita saat ini, Bapak Ibu, terjepit dengan situasi kita nggak bisa ketemu, udah gitu cuaca hujan, sinyalnya mungkin bisa naik turun, kapan aja, tiba-tiba nanti mati atau bagaimana, kuota habis. Di dalam situasi terjepit seperti ini, pemazmur tetap mengakui adanya Tuhan. Tuhan yang empunya kerajaan yang akan memerintah atas segala bangsa. Artinya apa? Artinya pemazmur di sini di dalam situasinya dia sangat yakin akan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Keselamatan yang menyelamatkannya. Keselamatan yang membuatnya berbangga kepada Tuhan. Membuatnya merasa aman di dalam cengkeraman Tuhan. Dan bahkan yakin terhadap penyertaan. Keyakinan inilah yang membuat pemazmur mampu menjalani situasi krisisnya itu dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap terbuka akan kepada pertolongan Tuhan. Dia tetap mengucap syukur di dalam segala kesulitan yang ada. Walau tadi seperti tadi Bapak Ibu, saya bercerita, wah kayaknya nih saya harus siap-siap begitu ya dengan situasi bisa aja tiba-tiba listrik mati begitu ya. Tapi ada caranya. Tadi Bu Warti sudah mewartakan, pakai baterai Pak, mesin wifi-nya dipasangkan. Itu menjadi sebuah jalan keluar untuk kita. Di tengah menghadapi krisis yang kita rasa ini krisis yang cukup banyak gitu ya. Tidak hanya soal persekutuan kita, tetapi juga krisis yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, di mana pandemi ini kita nggak bisa pulang kampung, pergerakan juga terbatas, dan seterusnya. Nah, ini menjadi Bapak Ibu berita sukacita bagi kehidupan kita. Sama seperti pemazmur yang mengilhami betul penyertaan Tuhan di tengah situasinya, seperti itu jugalah harusnya kehidupan kita. Pasti ada jalan keluar ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Pasti ada cara supaya kita bisa menghadapi atau bahkan menanggapi situasi yang terjadi ketika kita mengandalkan dan merasakan betul penyertaan Tuhan. Maka dari itu, itulah yang menjadi ungkapan syukur pemazmur di sini. Kalau kita lihat di ayat 30, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Artinya semua orang yang berbesar hati pun, orang-orang sombong di sini dikatakan Bapak Ibu,
orang-orang sombong itu dikatakan dia akan sujud menyembah. Buat orang yang tinggi hati atau orang yang sombong, tentu mengakui kebesaran pihak lain itu menjadi pekerjaan tersendiri. Di sini kalau kita lihat pemazmur mengungkapkan ketika kita mengandalkan Tuhan, orang yang istilahnya tinggi hati nggak kita kira akan menyembah Tuhan dan mengakui kemahakuasaannya akan mengakui. Ini yang menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan, walaupun kita menghadapi situasi yang berat, tetapi Tuhan adalah setia dan adil. Dia senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan biarlah penyertaan ini juga memampukan kita, Bapak Ibu, para lansia, yang saya yakin dan percaya, kita semua sudah kangen, gitu ya. Tadi sempat sharing dengan Pak D, begitu ya, kita ngobrol soal vaksin, gitu ya. Kita harus proaktif. Itu satu pesan yang saya tangkap betul di dalam bertanya soal vaksin. Vaksin itu menjadi cara kita, Bapak Ibu, di saat ini untuk apa? Untuk bisa keluar dari pandemi, untuk bisa keluar dari krisis bersama yang kita hadapi. Maka dari itu, senada dengan firman ini, mari kita juga terus proaktif di dalam mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Banyak caranya. Kita bisa senantiasa mendengarkan renungan, kita bisa senantiasa membaca firman Tuhan, kita bisa senantiasa berdoa, dan cara-cara lain lewat persekutuan kita, lewat media online, atau bahkan suatu saat kita bisa kembali bertemu. Ini menjadi cara kita untuk terus proaktif di dalam kehidupan untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan, menghadapi situasi kesulitan hidup yang mungkin mewarnai perjalanan hidup kita. Biarlah Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini, renungan kita, mengingatkan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Mengingat Tuhan di dalam menghadapi situasi krisis bersama. Ketika kita mengalami kesulitan, jangan kita pandang kesulitan. Justru ingatlah peran Tuhan yang mau mendidik kita di dalam segala situasi yang kita hadapi. Dan yang paling penting, marilah kita senantiasa mengungkapkan syukur. Sebab apa? Dengan bersyukur, kita bisa semakin merasakan penyertaan Tuhan yang senantiasa menghibur dan menolong kita menghadapi segala situasi, termasuk situasi yang menurut kita sulit untuk kita hadapi. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita dan juga menolong kita untuk memaknai peran Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat. Di sini saya sudah mencatat beberapa. Kita akan berdoa untuk perjalanan dari Ibu Marcel menuju kampung halaman dengan kapal laut. Kita berdoa supaya Bu Marcel boleh tiba dengan selamat. Juga kita mau berdoa untuk Ibu Nurtina Pakpahan yang dalam kondisi sakit. Untuk Ibu Tina, kita juga doakan terus. Dan mungkin Bapak Ibu, kita akan berdoa juga untuk program vaksinasi yang terus berjalan, gitu Bapak Ibu. Khususnya kita berdoa untuk kegiatan kita semua supaya boleh berjalan dengan baik di gereja. Dan kita juga berdoa untuk program gereja ke depannya menghadapi situasi pasca pandemi yang tentu ini mengubah kehidupan kita secara total. Ada lagi Bapak Ibu pokok-pokok doa lain? Mami Eva juga didoain ya Pak Sam. Oh Mami N ya Bu? Iya. Terus Oke, si Ayu iya. hari ini pulang. Oh udah pulang hari ini Bu? Ya, sore ini rencana pulang, Pak. Oh, oke. Oh, Mami N. Anak-anak yang ujian, Pak. Oh, iya, Bu. Sama minta tolong Pak, guru-guru yang di kompleks
perum BCA sini, tolong didoakan ya Pak. Soalnya di sini zona merah Pak. Oh, baik Bu. Ada 15 keluarga jemaat, yang ya. kena Pak. Biar guru-guru semuanya sehat ya Pak. Terima Amin. kasih. Baik. Soalnya ada 7 guru di sini. Penabur, siap. penabur ya. Kita juga jemaat di situ banyak Bu, wilayah 4 komplek BCA. Ya, kita doakanlah. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa peran Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami, dan juga mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi yang kami hadapi. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, khususnya di tengah situasi kesulitan yang kami hadapi saat ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah. Mungkin ketika pasca pandemi nanti ya Bapak, situasi yang banyak berubah, biarlah Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk merasakan penyertaan-Mu ya Bapak. Kami berdoa pada saat ini mengingat saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit atau lemah tubuh, untuk Ibu Marcel yang dalam perjalanan menuju Ambon ya Bapak, kampung halamannya, biar Engkau sertai perjalanannya supaya ia boleh tiba di sana dan juga kembali ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Untuk Ibu Nurtina Pakpahan yang sedang sakit, Ibu Tina dalam masa pemulihan, Oma Mi and Eva dan juga Oma Edin dan rekan-rekan kami yang lain, biarkan Engkau senantiasa terus menolong mereka dan menghibur mereka ya Bapak, supaya mereka boleh tetap hidup dalam penyertaan-Mu. Juga kami mengingat keluarga dari Mas Nono, di mana hari ini Ibu Ayu rencananya akan pulang setelah melahirkan anak kedua ya Bapak. Biarlah Engkau juga sertai kehidupan anakmu ini dan keluarganya. Biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, khususnya yang berada di daerah komplek BCA Mekarsari ya Bapak, yang saat ini menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Engkau boleh senantiasa lindungi setiap mereka, Engkau boleh senantiasa terus menyertai ya Bapak jemaat-jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada, baik guru-guru penabur maupun yang lain ya Bapak. Biar Engkau berkati, Engkau yang senantiasa tolong mereka dan sertai mereka supaya boleh mereka semua terlindungi ya Bapak. Juga para yang mungkin tetangga-tetangga kami yang terjangkit ya Bapak, kiranya Engkau juga memberikan pemulihan, Engkau yang senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka dan pakai kami untuk menjangkau mereka di dalam memenuhi kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang akan menghadapi ujian, biar Engkau berkati semua ya Bapak, semua supaya mereka boleh tetap bekerja dengan jujur dan mempersiapkan diri dengan baik. Untuk gereja-Mu juga, proses renovasi dan juga pelayanan GKI Cicurug, baik online maupun yang lain, biar Engkau berkati semua ya Bapak, supaya pelayanan-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, mengakhiri kesempatan PRT kita pada sore hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari NKB 213, Kita Sudah Ditebus Oleh. Kita sudah ditebus olehnya, layanilah Mukali, sejujur dan kibarkan baiknya dan Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat
keadaan setialah, walau sukar jalanmu, hidup agar nantinya punya darah. Waktu suka atau waktu enggak, walau badai datang melanda, jangan melayani rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta mengikuti firman-Nya. Keadaan setialah, walau sukar jalanmu, hidup agar nantinya punya darah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Junjunglah kebenarannya sang rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta mengikuti firman-Nya. Keadaan setialah, walau sukar jalanmu, hidup agar kasihnya punya dalam. Ya, baik Bapak Ibu. Dengan demikian PRT Lansia kita pada sore hari ini telah selesai. Kita bersyukur boleh menyelesaikan ibadah kita dalam situasi cuaca yang tidak menentu seperti ini. Mungkin bila ada pengumuman, Bapak Ibu dipersilakan. Untuk yang itu Pak, jadwal vaksin hari Jumat jangan lupa jam 8 pagi. Mungkin ada beberapa dari yang di sini ada ikut seperti Bu Christine, jangan lupa hari Jumat vaksin di area sekolah minggu. Oke, baik Bu. Jadi jam 8 pagi yang sudah terdaftar waktu itu Bapak Ibu untuk vaksinasi ya. Beberapa sudah terdaftar seperti karyawan gereja dan aktivis gitu ya, dari Komkes, dari multimedia, ada juga dari guru sekolah minggu, saya sempat mencatat. Mungkin nanti akan dihubungi oleh masing-masing penatua pendamping komisinya, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang lain? Cukup kayaknya Pak Sam. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup, tidak ada pengumuman lagi, saya pikir saya juga tidak ada pengumuman. Untuk bulan depan Bapak Ibu, PRT Lansia ini akan bertepatan dengan Hari Orang Tua. Mungkin nanti secara teknis akan sedikit berbeda, pengumumannya ditunggu saja Bapak Ibu. Kemarin sih saya dengar arahannya adalah pakai online. Jadi nanti kita akan pakai media ini, mungkin nanti jamnya yang akan berbeda atau apanya yang berbeda, ditunggu saja Bapak Ibu pengumumannya dari Komisi Lansia, seperti itu. Kalau sudah tidak ada lagi, saya pikir kita cukup Bapak Ibu sampai ini, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Minggu depan kita akan minggu depan itu tanggal 5. Oke, tanggal 5 kita akan PRT Bapak Ibu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan jaga kondisi kita Bapak Ibu.
Tuhan senantiasa memberkati. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Terima kasih malam. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama.